Kehidupan bahagia bersama Al-Quran. Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain." Hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Konten ini disarikan Arif Rahman bin Khalid bin A.R. Sultan Mansur di Pustaka Buya Hamka, Jakarta. Hari Ahad, tanggal 26 Juni tahun 2022. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Pemirsa channel Pustaka Buya Hamka rahimahullah, ikatan yang mengikat umat Islam atas dasar mempelajari Al-Quran bersama-sama tidak dapat digambarkan. Ini adalah cinta yang tulus dan tidak duniawi. Semata-mata demi Allah. Al-Quran telah memperkaya jiwa dengan pengetahuannya yang bermanfaat dan memberikan nikmat karena bisa dekat dengan Allah. Tidakkah Anda juga ingin yang indah itu? Orang yang malas membaca Al-Quran sangat dirugikan sekali karena di dalamnya terdapat banyak sekali petunjuk untuk kehidupan di dunia. Banyak sekali orang beralasan tidak mempunyai waktu untuk membaca Al-Quran padahal banyak sekali pahala yang besar, bahkan orang yang malas membaca Al-Quran dianggap orang yang merugi dalam hidupnya. Bagaimana bisa orang Muslim tidak bisa menyisihkan waktunya untuk membaca Al-Quran? Sedangkan orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan rumus dari semua kehidupan dan kebahagiaan yang kekal. Dalam Al-Quran banyak sekali janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat manusia dengan kalimat yang mudah dipahami dan dimengerti oleh akal dan pikiran manusia. Sebagian orang yang membaca Al-Quran dan menerapkan rumus dalam Al-Quran mendapatkan keberhasilan. Semua itu sebab diawali dengan membaca Al-Quran. Perlu diketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab yang sangat mulia yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seperti wahyu yang dibawa malaikat Jibril pada Nabi Muhammad. Berupa Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Penjelasan Ibnu Katsir bahwa ayat tersebut pemulaan rahmat yang Allah turunkan karena bentuk kasih sayang pada hambanya dan bentuk bagaimana cara Allah Ta'ala memuliakan dan menghormati manusia dengan ilmu. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, terutama yang mengilmui dan mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Istimewanya Al-Quran setelah diajarkan kepada Rasulullah maka terjadilah perubahan. Islam dapat menguasai sepertiga dunia dalam waktu yang sangat singkat. Kemajuan dan peradabannya bahkan melebihi Romawi dan Persia pada saat itu. Dan itu semua diawali
Dengan membaca, kita ketahui bahwa membaca Al-Quran adalah salah satu perniagaan yang tidak pernah merugi seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29 dan ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir ayat 29 dan ayat 30. Di sini Allah Ta'ala seakan-akan memberikan sinyal kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran karena ini adalah sebuah keuntungan untuk kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda tanpa pernah merugi. Dan modal kita untuk melakukannya hanya satu, yaitu semangat dalam membaca Al-Quran dengan niat ikhlas. Bayangkan saja jika kita membaca satu hari satu juz, ada berapa ribu kebaikan di dalamnya yang dapat memberatkan timbangan pahala kebaikan kita hanya dengan membaca Al-Quran. Bukan hanya pahala yang kita dapatkan ketenangan hati, masalah kehidupan dunia, mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat, ketenangan batiniah kolbu. Obat segala penyakit dan yang lainnya ada dalam Al-Quran. Dan yang lebih uniknya lagi, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah selalu memberikan jalan kepada kita untuk menebusnya, dan Allah selalu memberikan jalan yang begitu mudah. Salah satunya yaitu membaca Al-Quran. Pasalnya, jika seseorang membaca Al-Quran kemudian ia khatam, maka malaikat senantiasa berdoa dan memohonkan ampun kepadanya. Marilah kita syiarkan Al-Quran di keluarga kita masing-masing. Ajak anak istri kita mencintai Al-Quran dan mempelajarinya serta mengamalkannya. Semoga Allah memberkahi umur kita yang sebentar di dunia yang fana ini. Amin. Terima kasih telah menyaksikan konten ini.